Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. Amma ba' qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu an-nas. Untuk hari ini kita akan berpindah dari juz pertama sudah selesai. Kita akan memasuki ke dalam juz yang kedua, seterusnya ketiga, dan seterusnya keempat sampai tamat mungkin. Ini kita akan mempelajari tentang ilmu qiraah atau lebih dikenal dengan qiraah 7. Mungkin dengan istilah qiraatus sab'ah. Sebelum kita berpindah kepada juz yang kedua, ada baiknya kita mengulangi sedikit tentang pengertian dan asal usul qiraah itu dari mana. Yang pertama mengenai pengertian tentang qiraah. Qiraah menurut bahasa adalah bacaan. Berasal daripada kata qara'a, yaitu membaca. Sedangkan menurut istilah ahli Quran, ilmu qiraat itu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi fil kalimatil qur'aniyati wa tariqatu awailiha ittifaqan wa ikhtilafan ma'a azwi kulli wajhil linaqilih, yaitu suatu pengetahuan tentang tata cara pengucapan kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang terjadi perbedaan yang disandarkan kepada seorang imam qiraat. Dalam hal ini secara mutawatir ada 7 orang imam qiraat. Jadi qiraat ini adalah bentuk pengucapan kata kalimat Quran yang di dalamnya termasuk perbedaan-perbedaan dialek yang bersumber pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, antara qiraatus sab'i, ilmu qiraah dan ilmu tajwid merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sekalipun kita sudah memasuki dalam bacaan qiraah, tidak boleh terlepas dengan tajwid harus benar. Makharijil huruf harus benar, sifatil huruf harus benar. Dan itu kata buat qiraah tak bong aja. Kita yang liurung putra yang kelong-kelong baca qiraah 8. Ya ke? Yang baru ku buat qiraah 7. Tidak bisa demikian. Qiraah itu ada jalurnya. Ada tata caranya masing-masing. Jadi antara qiraah dan tajwid, walaupun pengertiannya berbeda, tajwid untuk membaguskan bacaan, membenarkan bacaan. Sedangkan ilmu qiraah adalah perbedaan-perbedaan kalimat dalam bacaan. Dengan demikian dapat diringkaskan kesimpulan bahwa qiraah membahas mengenai bentuk-bentuk pengucapan. Sedangkan tajwid membahas mengenai cara bagaimana mengucapkan bentuk pengucapan tersebut dengan baik dan benar. Dasar hukum qiraah itu dari mana? Ada banyak hadis yang kita dapati dari Rasulullah SAW menyangkut dengan landasan hukum tentang qiraat. Di antaranya untuk meyakinkan kita semua, kita bacakan satu hadis. Mungkin tidak kita bacakan matan, pengertian, penjelasan atau terjemahannya saja yang kita baca. Yaitu salah satunya ada kejadian yang dialami oleh sahabat Umar Ibn Khattab yang diceritakannya sendiri dan disampaikan oleh para perawi hadis sebagai berikut. Haddatsani Urwah bin Zubair annal Miswar bin Mahramah Abdurrahman bin Abdul Qari haddatsahu
annahuma sami'a Umar bin Khattab yaqul. Urwah bin Zubair menyampaikan sebuah hadis bahwa Miswar bin Mahramah dan Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau menyampaikan hadis bahwa sungguh keduanya mendengar oleh keduanya Umar bin Khattab berkata. Apa kata Umar? Aku mendengar Hisham bin Hakim yaqra'u surat Al-Quran. Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan, surat Al-Furqan, surat Al-Furqan. Fi hayati Rasulillah, pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini masih ada Nabi, masih hidup Nabi, belum wafat. Itu Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Kemudian Hisham bin Hakim juga sahabat Nabi. Sayyidina Umar mendengar bacaan Al-Quran surah Al-Furqan dari seorang sahabat namanya Hisham bin Hakim. Maka beliau mendengar qiraah Hisham bin Hakim, tiba-tiba berbeda-beda ucapannya. Hurufin kasiratin, yang lam yuqri'niha Rasulullah. Yang perbedaan itu tidak pernah dibaca oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka setelah selesai dalam salat, aku mendekati Hisham bin Hakim, kata Sayyidina Umar. Maka aku berkata baginya, siapa yang membacakan untuk kamu surat ini? Yang aku dengar kamu baca, tidak pernah aku dengar Rasulullah membacakan demikian. Hisham bin Hakim menjawab pertanyaan Sayyidina Umar. Yang demikian ini aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar pun berkata, kadzabta, bohong kamu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Kamu bohong. Sesungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau baca kepada saya tidak sama seperti yang kamu bacakan, yang saya dengar kamu bacakan. Fantalaqtu bihi aqudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, maka aku pergi dengan Hisham bin Hakim untuk memperjelaskan, pergi kedua-duanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Inni sami'tu hadza ya Rasul." Sesungguh aku dengar si ini, yaitu Hisham bin Hakim, membaca surat Al-Furqan ke atas beberapa huruf yang tidak pernah engkau bacakan akan beberapa huruf itu kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' ya Umar." Coba kamu baca ya Umar. Yang saya ajarkan kepada kamu, coba kamu baca ya Umar. Lalu faqara'tu, Sayyidina Umar, cerita Sayyidina Umar, faqara'tul qira'atal lati aqra'ani. Aku pun membaca qira'ah allati yang dibacakan Rasulullah kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadzalika unzilat." Demikianlah Al-Quran diturunkan. Dengan kesimpulannya, yang kamu baca Umar benar, yang dibaca oleh Hisham bin Hakim juga benar. Kadzalika unzilat, demikianlah Al-Quran itu diturunkan. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Sesungguh Al-Quran itu diturunkan ke atas 7 huruf. 7 huruf, 7 kata cara baca. Faqra'u ma tayassara min, maka bacakan olehmu apa yang mudah daripadanya 7 huruf itu. Daripadanya Al-Quran itu yang 7 huruf. Jadi kiban macam 7 bohnya, kiban yang dia terbaca, kiban yang mangat, silakan kamu baca, tapi dengan cara yang benar. Kemudian juga ada hadis bahwa Rasulullah SAW qala berkata, Aqra'ani Jibril. Jibril membacakan Al-Quran kepada aku ala harfin, kata 1 huruf saja. Waraja'tuhu.
maka aku senantiasa murajaah kepada Jibril. Walam azal, senantiasa aku minta ditambahi. Jangan satu huruf saja ya Jibril. Wa yaziduni, Jibril menambahi aku. Hatta taha, sehingga sampai kepada sab'ati harufin, 7 huruf. Dan dalam hadisnya juga jelas. Wa qala Ibnu Jarir, haddatsana Abu Quraib, sana Muhammad bin Fudail an Ismail ibni Abi Khalid an Abdullah ibni Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla an abihi an jaddihi an Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amarani an aqra'al Qur'an. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku bahwa aku bacakan Al-Qur'an ala harfin wahid, kata satu huruf saja. Kamu baca satu huruf saja Muhammad. Faqultu, maka aku berkata, khaffif an ummati, ringankan olehmu ya Allah daripada umatku. Karena umat Nabi suku yang banyak dengan dialek bahasa yang berbeda-beda, maka Nabi mohon kepada Allah untuk memberikan keringanan agar semua suku daripada umatnya bisa membaca Al-Quran. Wa qala, maka Allah berkata, iqra'hu ala harfin, bacakan 2 huruf. Faqultu, aku berkata lagi, ya Rab, khaffif an ummati, ringankan lagi dari umatku. Fa'amarani, maka Allah memerintahkan aku an aqra'ahu, bahwa aku bacakan Quran itu kata 7 huruf. Nah, tino asal muasal qiraah 7. 7 huruf min asab'ati abwabil jannah, 7 huruf itu daripada 7 pintu surga. Kulluha syafin kafin, tiap-tiapnya 7 huruf itu mencukupi, memadai. Jadinya sebagai nas, itu sebagai nas, dalil, bukti bahwa bacaan Al-Quran dengan 7 riwayat, dengan 7 macam qiraah, ada hadis yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai timbulnya perbedaan? Asal mula terjadi perbedaan qiraah adalah karena bangsa Arab dulu mempunyai berbagai dialek bahasa. Dalam istilah dikatakan dengan lahjah, cara pegahaba, cara ngomong yang berbeda antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Lihat kabilah dalam bangsa Arab, bangsa Quraisy. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya menjadi sedemikian sempurna kemukjizatannya. Yang tanda Al-Quran mukjizat yang paling sempurna, sehingga bisa dibaca oleh semua kabilah, menampung berbagai macam dialek. Hana sukar untuk kupelajari. Qiraat yang bermacam-macam ini kemudian oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada para sahabatnya, sehingga muncul para ahli bacaan Al-Quran yang menjadi panutan masyarakat. Yang termasyhur di antaranya ada sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari. Mereka-mereka inilah yang menjadi sumber bacaan bagi sebahagian besar sahabat dan tabi'in. Jadi bersumber kenan mandu-mandu jalurji kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Rasulullah, Utsman bin Affan juga kepada Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan qiraah ini menghadapi masalah yang cukup serius. Banyak versi bacaan yang semuanya mengaku bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, yang diakui kan 7. Palingan terjadi perkembangan yang cukup serius. Semuanya bilang bahwa qiraah saya ini bersumber kepada Rasulullah, berdasarkan dari Rasulullah. Untuk itu dibuatlah semacam penelitian, semacam penelitian pengecekan mana yang benar.
Itu yang betul ya. Dalam beratus-ratus, berpuluh-puluh macam bacaannya, semuanya bilang ke Rasulullah, itu yang benar. Pegatlah penelitian dan pengajian para pakar qiraah dengan menggunakan kaedah-kaedah dan kriteria-kriteria dari segi sanad, resam Utsmani, khat Utsmani. Yang waktu masa Rasulullah belum ada pembukuan Al-Quran. Baru terjadi pembukuan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar, waktu meninggal Rasulullah, waktu Abu Bakar As-Siddiq. Karena sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal. Dalam perang melawan orang murtad saja hampir 500 orang sahabat meninggal. Maka isyarah para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Di awalnya beliau juga enggan. Kenapa? Pembukuan Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dikhawatirkannya merupakan sebagai sebuah perbuatan bid'ah. Duduk kekalan ada kemaslahatan, dilihat ada kemaslahatan, walaupun itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka dibukukanlah Al-Quran. Pegat pembukuan. Kemeninggal Sayyidina Abu Bakar, disimpan Mbak Sayyidina Umar. Meninggal Sayyidina Umar, disimpan kedih Mbak Hafsah. Mbak Sayyidina Ali, Mbak Sayyidina Utsman, Hana Mbak Hafsah binti Umar. Khawatir Sayyidina Utsman baru meminta untuk salin yang lengkap. Bergelah dengan khat Utsmani, resam Utsmani, lagi yang saya baca-bacanya. Jadi yang dilihat pengumpulan-pengumpulannya daripada segi sanad dengan resam Utsmani dan tata bahasa Arab. Dari sekian banyak qiraah yang bermunculan setelah Rasulullah SAW wafat, setelah dilakukan penelitian dan pengujian yang mendalam, ternyata yang sah dan bernilai mutawatir, menurut kesepakatan ulama ada 7 qiraah. Jadi gekeun qiraah 7. Padahal banyak sekali. Kan 7 mantang dum. Anak kata pudu-pudu dumnya, mandum-mandum pegah ke bacaan yang bersanad ke Rasulullah. Jadi pegat penelitian yang serius, hanjil lagi kan. Nah, pegatlah penelitian. Maka ketemulah setelah penelitian pengkajian yang mendalam, dirempaklah yang bernilai mutawatir menurut kesepakatan ulama qiraah 7. Dari penelitian tersebut diketahuilah bahwa ke-7 qiraah itu masing-masing dikuasai dan dipertahankan, dipopulerkan oleh 7 imam qiraat. Maka ada istilah qiraatis sab'i. 7 imam qiraat yang berbeda-beda. Dari mereka lah diketahui sumber-sumber qiraat tersebut, dan mereka pula yang memiliki sanad yang jelas dengan segala persyaratannya. Yang lain mandum dibuang. Nanti lagi pegang penelitian. Maka untuk mempermudah ingatan kita, di samping sebagai satu penghormatan kepada mereka-mereka yang 7, maka nama-nama mereka diabadikan pada qiraah mereka. Seperti misalnya nanti ada qiraah Imam Nafi', qiraah Imam Abu Amri dan seterusnya, Abu Umar dan seterusnya. Yang sekilas tentang riwayat hukum asal muasal qiraatus sab'i, qiraah 7, untuk meyakinkan kita semua. Yang sudah kita pelajari 1 juz daripada surat Al-Baqarah, qiraah Nafi' dari riwayat waras dengan rumutnya masing-masing. Nafi' mempunyai rumut sebagai alif, waras, jim, dan peraturan-peraturan dengan peraturan-peraturan tersendiri. Untuk meyakinkan kita semua, kita lihat dulu sebelum kita lanjutkan. Kita lihat dulu qiraah yang pertama yang dipopulerkan oleh
Nafi' daripada riwayat waras. Kita lihat silsilah beliau untuk meyakinkan kita. Yang pertama Imam Nafi'. Nama lengkap beliau Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Laitsi. Beliau lahir di kota Asfahan pada tahun 70 Hijriah. Sejak muda ia telah menekuni Al-Quran dan baru berguru tentang Al-Quran kepada lebih 70 orang tabi'in. Nyandum gurai aja. 70 draw gurai aja. Upami. Kita yo madaba nek kampung mentanya meng kaji. Kak konuhu juga. Konuhu Allahu ahad aju. 70 orang tabi'in. Setelah dewasa, Imam Nafi' baru pergi ke kota Madinah dan menetap di sana hingga wafat pada tahun 160 Hijriah. Lama kurang lebih 70 tahun Imam Nafi' menjadi guru qiraat di kota Madinah. Kemudian terus kita lihat tentang sanad atau silsilah bacaan Imam Nafi' adalah sebagai berikut. Di antara salah satu gurunya yang banyak ia membaca Abdurrahman bin Harmud. Abdurrahman bin Harmud dari Abdullah bin Abbas. Ini silsilah Nafi'. Imam Nafi' belajar Al-Quran, membaca Al-Quran kepada Abdurrahman bin Harmud. Abdurrahman bin Harmud daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dah katruk daripada Nabi. Sudah sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nanti semua qiraah-qiraah yang 7 ini bukan sesuatu hal yang diada-adakan oleh guru-guru qiraah 7. Bersanad sampai kepada Rasulullah. Jadi qiraah 7-nya kan atas diada-adakan. Jangan kita pikirkan suatu bacaan yang diada-adakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semuanya bersumber sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi murid beliau yang namanya Tengku Qalun. Tengku Qalun dengan rumusnya ba, huruf ba. Nama lengkap Tengku Qalun Abu Musa Isa bin Mina. Tetapi lebih popular dengan lakap julukan yang melekat pada dirinya yaitu Qalun. Qalun diambil daripada bahasa Arum yang berarti baik. Karena baiknya bacaan Al-Quran yang diucapnya. Bagus sekali bacaan Qalun. Jadi Qalun meriwayatkan Al-Quran dari Nafi'. Nafi' sanadnya sampai ke Rasulullah. Begitu juga dengan Warash. Dengan rumusnya Jim. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Sa'id Al-Misri. Waras juga sebagaimana Qalun. Ia lebih populer dengan lakap julukan yang dimilikinya yaitu Warash. Ia lahir di Mesir pada tahun 110 Hijriah. Beliau membaca Al-Quran kepada Nafi' dan Nafi' bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua orang ini Qalun dan Waras adalah murid daripada Nafi'. Kenapa terjadi perbedaan keduanya? Karena ada yang disampaikan kepada Qalun, tidak disampaikan kepada Waras. Yang sumber keduanya adalah sama dengan perbedaan-perbedaan yang sedikit antara Qalun dengan Waras. Nah, itulah beda-beda tipis untuk riwayatnya. Kalau Qalun ukuran panjang maj'id munfasil 1,5 saja, 1 alif atau 1,5. Sementara Tengku Waras nyo kabaku iganyan ukuran maj'id munfasil 3 alif.
dimanapun terdapat 3 alif. Jadi sama dengan wajib muttasil. Wajib muttasil 3 alif, zaid munfasil juga 3 alif. Sudah jelas. Kemudian kita masuki dalam juz yang kedua. Kembali kepada qiraah Nafi' dengan rumutnya alif, dari riwayat Waras dengan rumutnya jim. Saya qulu, juz saya qulu. Kiamat. Kau nunjuk. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbalallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. Najim. Kembali kepada Warash. Minan nasi ma wallahum. Warash wallahum. Tungku kalun ma wallahumu an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من الناس ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. Tetap idgham ma'aghunnah, tidak boleh hilang. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Alif. Wa kadzalika ja'alnakum أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع. Mai idgham ma'aghunnah. إلا لنعلم من يتبع رسولا من ينقلب على عقبيه.
إلا يتبع الرسول ممن yang kagak ada bari ha yattabi'u إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى وإن كانت لكبيرة إلا وإن كانت لكبيرة إلا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لرؤوف tiga kali إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن nakal bari hamzah kepada nun wala inataina allazina ولئن أتينا الذين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم bitabi' mati mim bertemu dengan ba izhar ikhfa syafawi وما بعضهم بتابع
إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. تمام.